Puji nama Tuhan, selamat pagi kasih Tuhan, shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Yang hari ini kita akan mengucapkan syukur berdamaikan hati kita tinggi. Hanya berikan tepuk tangan yang semangat kepada Tuhan yang luar biasa. Kekasih Tuhan, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan di pagi yang indah ini, kita mau buka Alkitab kita mau baca di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Kita mau baca kebenaran firman ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Tuhan, bersama kita mau satukan hati kita mau berdoa. Mari tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, sungguh kami berlimpah dan mengucapkan syukur Tuhan buat segala yang Engkau rancangkan dalam setiap kami Bapa. Kami percaya kami ada hingga saat ini itu semuanya karena anugerah berkat kemurahan-Mu Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu saja Tuhan kami dapat ada hingga saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, di hari yang indah ini Tuhan, kami tidak menaikkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Bapa. Tolong terima segala pujian beribadah kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Biar pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan semua yang dihormat kemuliaan-Mu. Kami mohon Tuhan agar Kau berkenan untuk mencurahkan pada setiap kami urapan yang baru Tuhan, agar kami dapat merasakan lebih dari zaman kuasa-Mu. Kami mau tergelam lebih lagi dalam urapan-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu semakin Kau nyatakan dalam setiap kami. Kami mohon dan Roh Kudus Kau berkarya lebih lagi dalam setiap kami. Kami siap menikmati Engkau lebih lagi dan hidup lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami serahkan ibadah kami kepada Kau percaya menggerakkan firman telah tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Kita
bersyukur kami punya Allah yang sempurna. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kedahsyatan-Mu Tuhan nyata atas hidup kami. Kebaikan-Mu kami rasakan dengan sempurna Tuhan dalam setiap hari. Oleh sebab itu kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Perbuatlah dalam hidup kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya dengan Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang melakukan jauh lebih dahsyat dari apa yang kami dapat bayangkan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sejenak mari kita beri puji Dia. Angkat suara kita puji Dia lebih lagi. Di setiap langkahku, Kau terlibat di setiap jalanku, dan Ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai, dalam terang tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau meliharaku. Ku berserah padamu, ku berserah padamu.
Bersama kau kami takkan gentar. Kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, supaya kami lebih lagi melompat memuji nama yang dahsyat. Banyak kasih Tuhan yang siap melompat memuji Tuhan lebih lagi. Bersama kita mau katakan amin. Haleluya. Kita semua percaya ketika kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, semua pasti aman dalam perlindungan yang sepakat. Katakan amin. Yang sepakat lebih lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Yesus Kristus namanya. Bersama lagu ini kita mau katakan, apakah kau bayar berjanji? Yes.
yang percaya kita mau menjadi lebih dari pemenang. Lambaikan tangan kita tinggi. Mari kita mau perkatakan perkataan iman kita. Yesusku luar biasa, hidupku pasti luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menikmati firman Tuhan yang datang kepada setiap kita di pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk menabur yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, mari bersama kita satukan hati, kita satukan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Bapa kami berlimpah dengan ucapan syukur buat segala yang dianugerahkan dalam setiap kami. Kami percaya dan berkata kalau berangkat Bapa, hari ini untuk kami tak bergantung untuk kami Tuhan Bapa, dan kami ingin memberikan terbaik Tuhan untuk pekerjaanmu di tempat ini, karena kami percaya apa yang kami tabur pasti menjadi berkat bagi pekerjaanmu di tempat ini, dan apa yang kami tabur pasti kami tuai, dan kami serahkan semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebelumnya terbaik untuk pekerjaan Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya.
kepadamu karena Kau selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Sekalipun seringkali kami melewati lembah-lembah, gunung-gunung, padang gurun, padang belantang, tapi kami tetap percaya Tuhan Ebenezer, sampai hari ini Tuhan tetap menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami dengan firman-Mu, Kau urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat, nasihat bagi kami, bahkan firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua isi katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan belum terlambat. Ucapkan selamat Natal dan tahun baru. Ya, kita memulai di awal tahun 2026 pertama. Saya percaya saudara, kalau kita sudah melewati tahun 2025, sekalipun banyak prediksi, tantangan, masalah, tapi semuanya kita dapat melewati. Dan kita memasuki tahun 2026, semua orang penuh dengan prediksi. Yang ada adalah tanda tanya. Tanda tanya itu tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tetapi kita sebagai orang percaya, tetap percaya, kita pakai namanya tema ini, saudara. Tema ini merupakan satu jawaban bagaimana ketika kita menerapkan, ya, namanya the power of faith, the fire of hope, kemudian the heart of love. Nah, saudara, ketika kita melaksanakan ini, saya percaya kita selalu mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, karena saudara, apa yang telah dicanangkan, ya, apa yang diprogramkan gereja ini bukan cuma sekedar slogan, ya, untuk mengisi mimbar, ya, tapi ini adalah satu yang memberikan satu kekuatan dan semangat, bahkan arahan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Kita harus memiliki iman, ya, sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2026, kita harus punya iman, memiliki semangat berapi-api di dalam pengharapan. Mungkin 2025 kita belum menemukan jawaban yang kita inginkan, tapi biar kita tetap punya semangat. Tetap punya semangat. Amin. Ya, apalagi hati yang mengasihi Tuhan. Gak gampang loh saudara, ya. Berapa banyak orang dikecewakan, akhirnya kehilangan hati yang mengasihi. Dengan pasangan hidup aja saudara bisa kehilangan, ya, hati yang mengasihi, yang namanya heart of love. Kita hati yang mengasihi ini adalah gambaran the first of love. Kasih yang mula-mula di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Orang yang punya kasih yang mula-mula itu cintanya greget, saudara. Cintanya penuh dengan pengorbanan. Cintanya penuh pengorbanan. Berapa banyak kita ketika awal-awal, ya, perjumpaan dengan Tuhan, waduh, apalagi awal-awal pelayanan, ya, awal-awal pelayanan, greget. Kasihnya kepada Tuhan itu luar biasa. Istilahnya gini, habis-habisan, ya, melayani Tuhan habis-habisan. Tapi selama berapa tahun pelayanannya habis. Bukan habis-habisan, tapi habis. Saya ada teman saya, ceritanya dulu Pak, saya tumpang tangan orang sakit sembuh, tumpang tangan orang
altar pergeblak. Dulu Pak, dulu terus saudara ya. Dulu saya melayani habis-habisan Pak. Waduh, ojo ngomong dulu toh ya. Ya itu Pak masalahnya sekarang sudah habis. Ya, kita melayani kasih kita jangan sampai pudar saudara. Ya. Nah, ketika kita menerapkan ya ayat ini saudara, kalau saudara baca ayat sebelumnya ya, kata-kata sebelumnya itu dikatakan jiwaku gelisah. Ya, coba kita baca aja ya. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-12-nya ya, kita baca lengkapnya ya. Ayo baca bersama. 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan? Nah, saudara, hari-hari ini berapa banyak yang mengalami jiwa yang tertekan? Kalau kita tidak punya slogan ini, saudara, kita memiliki ya jiwa kita bisa tertekan, kegelisahan bisa timbul. Nah, saudara, saya percaya ketika kita menerapkan ayat ini sesuai firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 65, ayo kita baca Mazmur 65 ayat yang ke-12, ayo baca bersama-sama. Supaya kita ketika menerapkan ayat ini, kita akan mengalami yang namanya tahun kebaikan Tuhan. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Engkau memperoleh tahun apa? Dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Engkau memahkotai tahun. Jadi setiap tahun itu Tuhan memberikan mahkota kemenangan. Amin. Jejakmu punya besar. Jejak Tuhan di dalam hidup kita ini mendatangkan kelimpahan, dalam bahasa yang lain ya. Mendatangkan kelimpahan. Nah, saudara, kapan mengalami kelimpahan, saudara? Nah, ayo kita baca ya, seperti tadi dibacakan awal-awal ibadah tadi. Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ayo baca bersama-sama. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dari kapan? Awal sampai akhir tahun. Mata Tuhan mengawasinya. Amin. Mengapa mata Tuhan mengawasinya? Karena saudara spesial di hadapan Tuhan. Amin. Ayo jaga kanan kirimu, engkau spesial di mata Tuhan. Ya. Ayo baca ayat 13-nya sekarang ya. Ayo baca ayat yang ke-13-nya. 2, 3. Jika kamu apa? Dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu kapan? Hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Luar biasa. Ya, amin. Ini bukan slogan tapi ya. Ketaatan mendatangkan, ketidaktaatan mendatangkan tunduk. Nah, saudara, di dalam dua pilihan, apa yang harus kita kerjakan, lakukan. Tadi katakan ketika kita taat, dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukan, kita ini hidup di dalam garis berkat. Ya.
Tetapi ketika kita tidak mentaati, kita ini hidup di dalam garis buntu. Ya, temanya apa namanya? Tema dari Ulangan pasal 11 ini berkat dan buntu. Berkat ketika kita mentaati, kita hidup di dalam garis buntu. Tetapi ketika kita tidak mentaati, kita ini hidup di dalam garis buntu. Manusia itu cuma hidup di dalam sebuah pilihan. Pilihan ini apa yang harus kita lakukan. Tapi berapa banyak orang ini memilih yang susah gitu loh. Milih yang susah. Contoh-contoh ya, contoh yang gampang-gampang aja ya, yang sehari-hari. Berapa banyak ketika ya orang tua anak-anaknya sudah dewasa, sudah berumah tangga ya. Berapa banyak orang tua, mertua ya terlalu banyak ngurusi rumah tangganya anak. Ya. Berapa banyak? Padahal saudara, ketika kita memberi kesempatan anak-anak kita ini belajar mandiri, ya, mereka pun berjalan dengan baik. Tetapi berapa banyak orang tua ikut ambil di situ, akhirnya apa? Ribut. Contoh ini ya, contoh ya. Di orang tua datang ke rumah anak, ya. Kalau kata-kata sih nggak enak. Oma morat marit, kalau kayak sono oma, itu kan gak omong gak enak. Tambah lagi, tuku TV sak opil, butuh opil sak biro juga. Kan gak enak saudara ya. Apa lagi? Ya, mantu tanginya awan-awan, bu tambah nemen. Ya, ini kalau saya pakai bahasa cucu saya ya kalau ngomong, ojo kakean uyus. Oh ya uyus. Ojo uyus. Ojo kakean ngurusi wong. Karena terlalu banyak ya istilahnya bahasa Yunani ojo kaki kakean jot. Gara ini pun ya ojo sing boten niku sing diurusi ya. Tapi berapa banyak orang sing ngurusi boten akhirnya apa? Ribut. Ya, ributlah rumah tangga. Nah, saudara, saya akan menyampaikan tadi sudah saya sampaikan di Madiun, saya ingin supaya firman ini menjadi berkat ya. Ada beberapa hal supaya kita ini mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Bagian apa yang harus kita lakukan supaya mengalami kebaikan Tuhan? Yang pertama kita baca dulu di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang bagian yang pertama tidak bisa lepas yang namanya setia. Setia itu waktunya sangat bukan panjang tapi panjang. Sangat panjang waktunya. Contoh ya. Kesetiaan suami dengan istri, istri dengan suami. Ada sumpah janji nikah, saya mengasihi seperti diri saya sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat 10 tahun. Ini kontrakan. Kan mesti ngomongnya apa? Seumur. Nah, berbicara tentang kesetiaan. Sumpahnya di hadapan Tuhan setia. Kita baca aja ya, kita Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2. Ayo kita baca yang bagian B, mulai ndala ya. Ayo baca bersama-sama mulai ndala. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa?
mahkota kehidupan. Kesetiaan itu memang dibutuhkan namanya pengorbanan. Suami dengan istri setia dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Setianya sampai mati. Coba ya. Kesetiaan Tuhan Yesus kepada umatnya sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara, inilah bagian pertama. Orang yang setia pun di dalamnya pasti ada satu semangat. Orang yang setia punya semangat. Orang yang setia selalu punya terobosan-terobosan yang baru terutama di dalam mengikuti Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kalau pada hari ini saya melihat di sini waduh anak-anak muda yang mulai bergerak. Saya ingat-ingat dulu awal-awal saya pelayanan, ya, awal-awal pelayanan. Saya percaya, ya, ketika kita melakukan dengan penuh kesetiaan, nanti saya percaya dari tempat ini akan muncul hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Apalagi yang tadi bikin pujian, ya, wih, semangat luar biasa. Ya, kita tidak tahu saudara, saya dulu seperti ya memimpin pujian, punya semangat. Dengan kesetiaan Tuhan itu menambah apa yang kita lakukan. Firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jadi bagian pertama adalah setia. Bagian yang kedua kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, ya. Ayat ini sudah tidak asing lagi. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Tanpa iman, dari bagian yang keduanya adalah harus memiliki iman. Punya iman, the power of faith tadi. Dikatakan bahwa ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh mencari Dia. Contoh ya, Abraham dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Memang tidak mudah, saudara, ya. Tidak mudah. Kita mempercayai apa yang belum terjadi. Ya. Nuh punya iman yang luar biasa, membangun bahtera di atas bumi. Ya. Kalau dipikir-pikir mau edan, ya. Kan mau edan, bangun kapal kan mesti di pinggir laut, ya toh. Ini bangun di atas gunung. Memang saudara kita ketika beriman percaya kepada Tuhan, memang kau mau edan, benar, ya. Rasanya gak masuk akal gitu, ya. Saya kan pernah bersaksi di sini, ya. Tuhan, waktu saya suatu saat saya ketika berdoa, Tuhan mau kasih saya mobil. Gak gampang, saudara, ya, mempercayai siapa sih katanya mobil gitu, saudara. Ya toh, tapi saya mempercayai. Sekalipun dalam perjalanannya udah enak, ya, ngomong di orang, apalagi saya ngomong dengan kakak saya ngomong, Tuhan mau kasih saya mobil, sehingga ikon loh gendeng, enak enggak? Ya, membuat satu ejekan yang gak enak. Teman saya juga sama, ngomongnya gak enak, tapi saya tetap iman. Nanti ya Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Ya. Tapi ya gitu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun. Bayangkan saudara, ya. 6 tahun. Udah gampang untuk mempercayai apa yang belum kelihatan. Kalau orang melihat yang kelihatan, loh, biasa itu wajar, saudara, ya.
Kalau nuruti daging, yo gampang. Sekarang ini, ya, kalau mau beli mobil, ya mobil lama didol, gaya DP lah jadi sudah ya. Pokoknya yang penting lah mendeli terus, mencicil, ya terus yang penting lah mencicil. Saya itu apa sih gak bisa dipecicili sudah? Ya toh, saya nggak percaya ya, pikir kok ada showroom, kalau tulisannya gopek, jing misalnya mau sepeda motor, gitu, 10 juta, 20 juta oleh mobil, gitu. Yang penting pokoknya mendeli terus. Tapi ini Tuhan ngomong kasih saya loh, bikin sopo, menurut saudara ya. Tetapi ketika kita mentaati, Tuhan tuh membuat semuanya itu indah. Ya, memang kadang-kadang waktu omongan ngomong gak enak. Pemerintah tambahin mana? Pendeta gak duwe imanku. Imanku duduk mendeli, saya ngomong. Imanku bukan mencecil, imanku itu iman turun dari surga Tuhan berkati. Ya, gak pakai mencecil saya ngomong ya. Ya toh, tapi Tuhan itu luar biasa, gitu loh. Ya, jadi kita punya iman. Kemudian apa lagi? Iman seperti perwira di Kapernaum. Wow, ya toh. Iman sebesar ini tidak pernah dijumpai. Kenapa? Dia cuma ingin Tuhan Yesus ngomong sepatah kata saja, hambaku sembuh. Ini iman yang luar biasa. Perempuan Kanaan juga ya. Ketika tidak dijawab oleh Tuhan, imannya tetap kuat. Akhirnya apa? Dipuji oleh Tuhan. Hai ibu, besar imanmu. Ya, jadi kalau hari-hari ini yang nggak punya rumah, siapa yang nggak boleh duduk kan di rumah? Sungkan ya. Nah, saudara, imani kapan? Yang bodoh kan nggak tahu saudara. Ya. Tetapi ketika kita beriman, ya dulu saya awal-awal, wah menggebu-gebu Tuhan, aku percaya tahun ini Tuhan. Aku dapat rumah, ya, melek, kalau omai, merem, omai, ada yang merem saudara, merem itu iman, ya. Akhirnya apa? Ada waktunya menjadi sebuah kenyataan. Saya ini korban di Manyar, korban di, ya, itu dari iman dulu, ya. Dan istilahnya tiba-tiba jadi pembicara, enggak mungkin. Saya beriman. Ya, pernah saya saksikan di sini sebelum saya di mimbar, iman saya ngotbahi bantal guling. Masih ingat ya? Bantal guling tak jejer. Imani bantal guling, bantal itu perempuan guling laki-laki tak khotbahi. Loh kayak dipikir secara akal pikiran manusia edan. Ya itu edan. Tapi kalau Tuhan memerintahkan, saya percaya bantal guling jadi manusia. Amin. Itu benar saudara. Saya dulu di Banyak ya. Yang begini, Tuhan, ini masih dari jemaat. Aku percaya nanti saat saya korban di sini. Selang kira-kira 20 tahun kemudian, mungkin 15 tahun atau 20 tahun kemudian, benar saudara, saya korban di Banyak. Kita harus punya iman. Ya. Iman yang kuat, iman yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Kita lihat lagi sekarang ya, bagian ketiganya. Bagian ketiga kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Ayo baca bersama-sama 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di air, yang merambatkan akar-akarnya di dalam air, dan yang tidak mengalami datangnya panas yang daunnya tetap hijau, yang tidak pakai dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagian yang ketiganya adalah andalkan Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan manusia.
Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau mengandalkan manusia, saudara nanti jadi kecewa. Ya, berapa banyak orang mengandalkan manusia akhirnya kecewa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji. Tuhan memberikan mengikat sebuah perjanjian di dalam hidup kita. Ya, memang ada perjanjiannya, ada yang instan, tapi ada yang harap. Ya. Ada yang harap, artinya ada di dalam ruang tunggu. Jadi kalau sampai hari ini saudara belum dijawab oleh Tuhan, tahun 2025 belum dijawab oleh Tuhan, berarti masih ada di dalam ruang tunggu. Ya, masih OTW. Yang nggak punya rumah, rumahnya masih OTW. Kalau saya belum punya jodoh, jodohnya masih OTW. Saya nggak punya anak, anaknya masih OTW. Ya, saya sendiri gitu. Waktu nanti mau pilih OTW. Sampai kapan? Nanti. Ini masih inden. Saya ini betul saudara. Ya. Oh, dimuruti kondisi kita nonoai sampai jam duluan itu santai. Akhirnya apa? Setelah menerima jawaban, dia tahu sudah berkat itu turun, saya terima. Teman saya, ini kita mau pilih. Iya, perjalanan saya sudah sampai. Kalau dulu OTW masih dalam perjalanan, sekarang perjalanannya sudah sampai. Terus saya ngomong gini, untung aku gak nuruti awakmu. Arti nuruti awakmu mendelik sampai saya ini. Ya, waktu itu kan saya diajak ke showroom, tapi kita duduk dan duduk saudara. Wong iki hati oleh mobil dijak nang showroom. Pasti image-nya apa? Oleh mobil. Ya toh, bareng ning muni showroom didudui tok ternyata saudara. Iku lho Pak Age, ono mobil. Nah mobil Pak Age kan tahun 95. Nah iki lho tahun 2000. Terus apa? Kan enom 5 tahun. Terus ya iku dolet gawe DPD. Terus ya cicilan ya ono mesar sudah. Ya wis ngacek nek 5 tahun dikon mendeli malih Saudara. Ya. Saya ngomong, untung aku gak nuruti awakmu. Nuruti awakmu mendeli 3 tahun. Nah, saudara, makanya kita harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan. Ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, katakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Kalau pohon itu ditanam di tepi aliran air, saya jamin pasti hidup. Ketika engkau ditanam di airnya Tuhan, pasti saudara mengalami kehidupan rohani. Iman saudara kuat, tidak mengalami namanya datangnya panas terik. Ya, tidak mengalami dikatakan yang daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Kita tidak usah khawatir tahun 2026. Kalau 2025 sudah kita lewati bersama Tuhan. Saya percaya tahun 2026 ini kita tetap mengalami kebaikan. Amin. Kita mengalami kebaikan. Ya, saudara, saya percaya apapun yang terjadi, ya Tuhan itu selesai satu persatu. Kadang-kadang kita kita renungkan kebaikan Tuhan itu isuannya cuma nangis itu. Ya, kita ini isuannya nangis tuh. Coba tadi dikatakan mata Tuhan itu mengawasi dari awal sampai akhir. Coba dari awal tahun sampai akhir tahun, kenapa? Karena engkau spesial di mata Tuhan. Makanya saudara, ada ayat di dalam Bilangan dikatakan gini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Siapa kita ini juga? Ayo coba ya, siapa kita ini sehingga Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepadamu.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita karena kita ini spesial di mata Tuhan. Amin. Coba ngomong sebelah, elek-elek ini spesial ya. Apa meneh tambah meneh, wis ayu, wis ganteng, spesial lah. Ya toh? Spesial di hadapan Tuhan. Ya. Saya gak ngomong, ojo pura-pura gak paham. Ya, jangan pura-pura kita gak paham. Ya, saudara, kita ini harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana Tuhan memberikan mujizat-mujizatnya, ya, orang yang selalu mengandalkan sekalipun ya jawabannya lama-lama. Ada yang gini, orang yang lumpuh menantikan goncangan air, sementara mau menuju dikatakan orang lain mendahului. Wah, di sini kepahitan terus. Sakit hati. Makanya saudara, jangan punya sakit hati. Orang yang punya sakit hati namanya dikatakan gini, bodoh lah orang yang menyatakan sakit hati. Jadi kalau orang ngomong sakit hati apa? Surga hati ya. Jadi kalau orang ngomong sakit hati namanya apa? Bodoh loh ayat ini. Amsal pasal berapa itu? Ya tak boleh aneh ya. Supaya saudara paham saudara ya. Amsal pasal yang ke 12 ayat 16. Ya. Amsal 12 ayat 16. Betul. Amsal 12 ayat 16 ya. Ayo baca. Amsal 12 ayat 16. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya tidak, tetapi bijak yang mengabaikan. Karena saudara jangan punya sakit hati. Bagaimana supaya nggak sakit hati? Ojo duwe hati. Ya, kalau nggak punya hati kan ya sororo. Ya, apapun apa-apa jangan dimasukkan hati supaya hatinya tidak sakit. Ya, mantu ngomel-ngomel ojo dilebokno hati. Ya, ya supaya nggak sakit. Kalau sakit namanya ya. Ya. Jadi bagian yang kedua ini, ketiga ini adalah andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan, dikatakan yang tidak berhenti untuk berbuah. Buah-buah kehidupan kita ini selalu nampak. Buah keteladanan hidup. Ya. Buah-buah keteladanan hidup itu penting. Berapa banyak kita ini nggak menampakkan buah kehidupan, ya, justru menjadi batu sandungan. Nanti ada yang gini, jari ini melayani, lah kok ini, jari ini melayani, terus ditambah lagi bahasa Yunani, ceketek Tuhan. Nah, saudara, kita di dalam melayani Tuhan itu harus menjadi teladan, ya, menjadi teladan. Nah, ini bagian yang ketiga, andalkan. Bagian yang keempatnya, ya, kita baca dulu di dalam Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45, ayo baca bersama-sama. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Yang terakhir ini adalah percaya janji Tuhan. Ya. Ketika kita mempercayai dan dikatakan tidak ada Tuhan itu yang menjanjikan tidak tepat. Semuanya dipenuhi. Asal kita benar-benar itu suara Tuhan, suara hantu atau suara hati kita. Apa suara karep? Ya, ono suara karep ya.
soal karpe dewi gitu ya. Dulu ini gak gampang loh saudara. Saya dulu membedakan suara Tuhan kok bukan, ya benar. Ya kita harus belajar, Saya sampai ya perjalanan mengimani mobil itu 6 tahun. 6 tahun perjalanannya gak enak. Ya, berbagai macam yang saya harus hadapi. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Ya, sampai pernah ya kayak Abraham waktu menantikan keturunan. Ya, akhirnya kan menolong Tuhan. Oh kayak Hagar aja, tambah masalah saudara ya. Ya, nah itu juga sama saya waktu itu ya, mau ini menolong. Tapi untung saya nggak sampai begitu ya. Maksudnya gini, mobilnya waktu itu nggak dapat, mobil lawas tak cat aja masih kalau mobil baru sih penting catnya anyar. Saya cat baru, ya, tapi entah capnya loh, entah 10 juta saudara ya. Tak pikir mobil bagus. Saya pakai. Waktu itu masih ingat saya pakai di daerah Manini. Bukan Wonosalam, Purjo Agung. Di sana kan ada orang jodolan durian. Wah, tahu saudara, selebori durian. Durian politik durian. Saya pulang ini, mobil paling catianya durian. Waktu itu saya pagi-pagi kan hujan, tak cuci, rambut berdiri habis sebenarnya. Diurek-urek. Tapi Tuhan ini, waduh hebat. Saya nanya ini kalau mau tak telepon ya yang undang saya itu. Dan lagi Roh Kudus bicara. Kamu tahu nggak tulisan apa itu? Tulisannya Tuhan bencekno. Urek-urek saudara ya. Tuhan ini lagi. Tulisannya aku ganti mobil baru. Waduh. Sampai gawa lap itu mau. Yes. Kayak edan deh sabar. Bener. Kayak edan bener. Ya. Tapi puji Tuhan. Akhirnya perjalanannya sampai juga. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak dijanjikan. Semuanya. Ayo baca Mazmur pasal 27 ayat 13 dan 14 ya. Mazmur pasal 27 ayat 13 dan 14. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan apa? Melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara percaya akan melihat kebaikan Tuhan? Tahun 2026 saudara melihat kebaikan Tuhan. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang percaya. Ya, orang yang mempercayai janji Tuhan. Kemudian ketika dalam perjalanannya akan melihat kebaikan Tuhan, kan ada prosesnya. Maka dilengkapi ayat 14 ini lengkapnya saudara ya. Ayo baca ayat 14. 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Jadi ada yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan apa? Nanti. Kalau enak bahasa Yunani nantikan. Bahasa Yunani ini nantikan itu apa? Enten. Jadi kalau dijawab oleh Tuhan, enten. Nantikanlah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, semua kan bergantung dari hati kita. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah itu. Ya, makanya kata-kata nantikan dinamik diulang ini berarti sangat penting. Ya, nantikan. Dan kita lihat lagi sekarang ayat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 dan 36 ya.
Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Ayo pada pertama, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukannya dan melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, apa yang dijanjikan memang perlu namanya ketekunan. Ya, dalam dua bahasa Yunani-nya apa tadi? Enten. Ya, jadi kalau belum jawab Tuhan, enten. Ya, ada yang itu. Tadi sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Ya, ini otomatis semua umum mertua, saudara. Ya, hampir tiap minggu, pokoknya seminggu bisa. Telepon, wadal telepon terus. Marah dengan mertua nih, karena apa? Mertua ini itu tadi KCC, saudara ya. Apa itu KCC? Kakean? Waduh, saya ngomong wis didoan wae, didoan. Yo Pak, sampai kapan Pak? Tak guyoni. Mertuamu umur piro sih? 65 ya. Ya enten. Guyu. Loh, diteni mati. Sopo sing ngomong mati? Enten ono bertobat. Susu ae. Tenono sampai bertobat. Ada yang juga apa suami kakek ngantem di bojo itu. Ya suka saya ngomong tenono. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Satu saat dijawab Tuhan, dia bangun pagi tangi mek separuh bojone saudara. Maka saudara, oh ya kita dalam mengikut Tuhan itu besar. Ya makanya saudara kita harus percaya janji. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak. Ya, semuanya digenapi. Itu namanya kesabaran. Sabar menunggu janji itu. Dari apa yang baik, katakan ya, apa yang baik yang dijanjikan tidak ada yang tidak. Tadi katakan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikanmu. Kata-kata sesungguhnya berarti apa? Kata-kata yang dapat dipercaya. Apa yang dapat dipercaya? Janji Tuhan itu dapat dipercaya. Engkau akan melihat kebaikanku di negeri orang-orang percaya, di negeri orang-orang yang hidupnya mempercayai firman Tuhan. Ya, jadi inilah poin-poin yang saya sampaikan. Ya, ada 4 poin. Poin yang pertama tadi apa? Lali. Poin kedua, lupa. Poin yang ketiga, ini gelas. Ini was motor-motor begini yo. Pertama tadi apa? Iya. Lali tenan toh. Yang pertama tadi setia. Lali patah. Yang pertama tadi setia. Yang kedua iman. Yang ketiga andalkan Tuhan. Yang keempat percaya janji Tuhan. SIAP. Apa itu? Nah, saudara ibu mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Amin mana? Siap. Saudara ingin mengalami kebaikan Tuhan? Siap. Ya. Kebaikan Tuhan siap. Siap apa isinya? Setia. Cobaannya kayak ini gelas ya. Ya, di masuk korban motor no. Ya, puji Tuhan. Saya minta pemain musik kembali dan worship leader kita masuk di dalam ayat itu.
bersaat teduh sejenak dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Biarlah di sepanjang tahun 2026 ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan selalu merancangkan yang terbaik di dalam hidup kita. Sekalipun kau melewati badai, melewati lembah, lewati gunung-gunung yang harus engkau jalani, tetapi percaya, Dia selalu memberikan kekuatan, memberikan penyertaan, memberikan jalan keluar. Oh Ramatasi kata Ramakuria. Mungkin saudara datang pada pagi menjelang siang ini, kau datang dengan berbagai macam persoalan terkumpulan yang mungkin tahun lalu kau belum mengalami pemulihan. Dalam engkau imani di tahun 2026, apa yang masih tertutup, Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Tuhan membukakan bila engkau penuh dengan iman percaya. Orya mata sikata karama kuryata sikala. Kalau saudara mengalami masalah di dalam pekerjaan, rumah tangga saudara, ataupun mungkin sakit penyakit, kalau saudara rindu didoakan, saudara boleh angkat tangan kananmu, taruhlah tangan kiri di dadamu. Tuhan, Engkau tahu setiap tangan-tangan yang terangkat dengan hati yang percaya, dengan perkataan iman. Orya mata sikata karama. Saudara yang ada di dalam kekurangan, ada di dalam masalah ekonomi, perkatakanlah dengan iman, Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahku. Tangan Tuhan selalu menuntut aku, memberikan aku kemenangan. Orya mata sikata karama. Tuhan, kami percaya Engkau jamah mereka, pribadi lepas mereka, yang sakit Tuhan tolong, supaya Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah apapun keadaan. Orang yang punya semangat pantang menyerah dengan keadaan. Ketika kau bersemangat, Tuhan memberikan terobosan-terobosan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tiba saatnya memberikan persembahan kedua. Kita berikan dengan keberkatan Tuhan, baik kita mencerahkan hati, baik dalam kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk kepada firman-Mu. Engkau nyatakan Tuhan kepada setiap kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang kami berdoa Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu yang kami nyatakan kepada firman-Mu Tuhan, di pagi ini Tuhan. Tuhan, Engkau pakai lebih lagi dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan, dalam segala hal yang dikerjakan oleh hamba-Mu kami percaya Tuhan Yesus yang menyatakan keberhasilan Tuhan, dan dalam segala hal yang diusaha oleh hamba-Mu semua pasti ada dalam turunan-Mu dan dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau menerangkan firman-Mu dalam setiap kami Bapa. Firman-Mu berkati kami Tuhan, Tuhan agar kami lebih lagi mesti berlaku akan kebenaran firman-Mu, tidak hanya menjadi pembaca mendengar firman, tapi lebih lagi menghidupi kebenaran firman-Mu dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami melihat terpilih pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati setiap kebenaran kami Tuhan, karena kami percaya apa yang kita lakukan pasti kami Tuhan, dan semua kembali diberi hormat kemuliaan nama-Mu dan untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami
serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terkasih Tuhan, sebelum berbaik kita akan memberikan pengumuman bertugas waktu dan tempat yang disediakan. Puji nama Tuhan, Shalom, kekasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar terus membawa kehidupan kita menjadi pribadi yang terus memiliki ketaatan. Apa yang kita dengar, mari lakukan. Maka janji firman Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Pengumuman hari ini, saudaraku, hari Minggu tanggal 4 Januari 2026. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar TKI Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hagai yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna. Puji Tuhan, saudaraku. Untuk ibadah sepekan kembali berjalan ya saudaraku, sesuai dengan jadwal. Setelah beberapa minggu, khususnya dalam 1 bulan, banyak perubahan karena persiapan ataupun perayaan-perayaan Natal juga tahun baru ya. Untuk minggu ini mari bangkitkan roh kesetiaan lebih lagi. Dari hari ini di minggu pertama luar biasa, firman Tuhan boleh kembali mengingatkan, bahkan memotivasi kita semuanya. Yang pertama yang tidak boleh kita lupa adalah S-nya. Apa saudara? Setia. Yuk, di tahun yang baru mari kesetiaan kita pun diperbaharui. Yang di 2025 kadang setia kadang enggak, yuk bangkit setia. Yang sudah setia semakin setia, yang kurang setia bertambah setia, yang tidak setia bangkit untuk setia ya. Percayalah bahwa kehidupan kita akan melihat dan mengalami di tahun 2026 kuasa Tuhan makin dinyatakan lebih lagi ya. Percayalah apa yang kita rindukan tadi dikatakan OTW ya. Saudaraku, OTW dalam perjalanan, dan percayalah dalam percepatan ya saudara. Semua tergantung bagaimana respon kita kepada Tuhan Yesus ya. Respon kita kepada firman itu yang menentukan hidup kita mengalami janji Tuhan atau tidak ya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu besok hari Senin kembali jam 18.30 atau setengah 7 malam ada doa pelayan di tempat ini. Dan di hari Rabu kembali kita berkumpul dalam ibadah family altar dengan jam yang sama ya, jam 18.30 atau setengah 7 malam. MA minggu ini bertempat di rumah Bapak Sakaria, Jalan Kehadalan nomor 5 Nganjuk ya, atau di gereja ya. Yuk yang sudah mulai enggan atau menjauh dari MA, bangkit yuk, bangkit ya. Yuk kembali ada dalam persekutuan yang benar ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, sesibuk apapun berjuanglah ya saudaraku. Ketika kerjanya pulangnya malam nyusul ya. Saya selalu bilang sama anak-anak muda juga, mereka yang malam tante enggak apa-apa nyusul ya. Jadi kalau memang terlambat tidak disengaja karena memang kondisi ya, tidak apa Bapak Ibu Saudara ya. Yang penting ada hati tadi lokasi yang mula-mula ya. Datang saudaraku ya. Saya pernah saksikan juga di Surabaya bagaimana ketika doa malam saudaraku, tidak semua jemaat itu berpakaian rapi, bahkan dalam arti rapi itu pakaian ibadah. Mereka ada yang pakai baju seragam, betul ya. Bapak Pendeta ini saksinya, kasih Tuhan. Waktu itu pun saya tahu persis, masih seragaman kerja saudaraku ya, dari kantor karena jamnya nggak tutup pulang langsung ke gereja. Salah satunya dilakukan anak saya Asia ini saudaraku. Kantor karena sudah nanti telat kalau pulang kos, langsung datang ibadah doa malam ini ya. 2026 jadikan ini teladan. Yang baik kita teladani, yang gak baik kita jangan teladani ya saudaraku ya. Kalau 2026 Bapak Ibu Saudara dan saya mau alami janji Tuhan yang tadi sudah kita dengar ya. Puji Tuhan saudaraku. Dan di hari Kamis kembali kita berkumpul dalam ibadah doa malam ya. Tetap jamnya supaya mudah diingat, yaitu semua saya samakan jamnya jam 18.30 karena itu sesungguhnya
sesungguhnya juga jagai yang kerjanya pulangnya malam gitu ya. Jam 6 baru pulang ya, dulu jam 6 karena pulangnya jam 6. Nah ini sudah dikasih jeda, saya sudah kasih dispensasi juga ya. Yang lain oke, ngalah dulu agak malam supaya yang pulang malam bisa ibadah. Nah ini saudara, begitu luar biasa ya, kami terus berusaha untuk memperhatikan supaya semua jemaat pelayan Tuhan itu punya hati yang lebih lagi setia ya. Puji Tuhan, yuk di hari Kamis ya kita kembali doa malam dan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Di hari Sabtu para youth kembali berkumpul di dalam youth service. Di hari Sabtu juga dengan jam yang sama ya, jam 18.30 atau setengah 7 malam saudaraku ya. Puji Tuhan, kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa oleh kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Percayalah tahun ini penyertaan Tuhan luar biasa dan anugerah Tuhan dilimpahkan atas kita semua. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Meskipun prediksi mengatakan 2026 lebih sulit dari 2025, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan mengalami berkat Yusuf, saudaraku. Ya, Yusuf diberkati di masa sukar, di masa sulit, di masa kelaparan. Dan yakinlah kalau kita lakukan sesuai firman hari ini, maka percayalah 2026 kita akan juga lewati dalam kelimpahan yang luar biasa, saudaraku. Ya, puji Tuhan, selamat tahun baru. Biarlah tahun 2026 tahun yang penuh harapan dan juga Tuhan menyatakan apa yang kita harapkan. Puji Tuhan. Yang terakhir apa saudaraku? Apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, tetap semangat ya, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia, itu yang penting ya. Mari terus bersuka cita, berbahagia, bersyukur selalu karena ada mujizat dalam bersyukur, dalam sukacita ada kekuatan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangatnya pada mengeringan tulang ya. Mari terus berbahagia karena Yesus Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Hari kekasih Tuhan tetap dengan saudara berbagi berdiri. Mari kita akhiri bagian siang hari ini. Sebab kau besar perbuatan Tuhan, tiada seperti tiada seperti perbuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin, menyertai di dalam ibadah pada pagi sampai siang ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu yang sempurna selalu menyertai kami. Dan Kau memberkati semua hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan tempat ini. Apapun pelayanan mereka, kami percaya jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami
apapun persembahan-persembahan yang mereka berikan kepadamu, kami percaya Tuhan Kau sanggup membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Gembala Sidang, Pak Yayat Kayono beserta istri dan seluruh keluarga. Tuhan selalu sertai kesehatan, kekuatan, Tuhan limpahkan, bahkan pemulihan dalam kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita membuka kedua tangan kita dan terimalah berkat rahmat anugerah, damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Yesus serta pimpinan Roh Kudus yang selalu melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya.